Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Eng Insinyur Helmi Fitriawan, ST, MSc, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Muhammad Irsyad, STMT. Yang kami hormati Ibu Herlinawati, STMT, selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Yang kami hormati Ibu Dr. Eng Nining Purwasih, STMT, selaku Kaprodi Teknik Elektro Universitas Lampung. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Ing Seno D. Panjaitan, STMT IPM, selaku narasumber kuliah umum nasional pada hari ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Lampung, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat menghadiri dan mengikuti acara Kuliah Umum Nasional Aplikasi Teknik Kendali dan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang dengan penuh semangat mengikuti rangkaian acara serta menghadiri kuliah umum nasional ini meski tidak dengan bertatap muka. Saya Queenie Intan Filia, dan izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga yaitu pembacaan doa. Acara yang keempat yaitu sambutan dekan yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Dan acara yang terakhir yaitu penutupan dan penyerahan sertifikat oleh Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, Ibu Herlinawati, STMT. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya. Dan kepada tugas yang bertanggung jawab, disilakan.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Jerry Marlian. Kepada Saudara Jerry, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Izinkan saya memimpin doa secara Islam, yang lain mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ma yukafir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakul syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Radiyatu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta. Ya Maliku ya Kudus, hanya kepadamu kami memanjatkan doa. Ya Rob, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan kuliah umum yang diselenggarakan jurusan Teknik Elektro. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, berikanlah kami hasil terbaik atas semua usaha dan doa kami ya Allah. Serta penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhirnya nanti. Ya Allah yang Maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri, walul uqdata min lisani yafqahul qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala walhamdulillahi rabbil wasallim wa jema'in. Subhanabika rabbil izzatil amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Bapak Dr. Muhammad Irsyad, STMT. Kepada Bapak Irsyad, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tabipun. Yang kami hormati Bapak Direktur Pasar Sarjana, Profesor Dr. Ahmad Saudi Samosir. Yang kami hormati Ketua Jurusan Ibu Hernawati STMT. Yang kami hormati Ketua Program Studi S1 Teknik Elektro, Ibu Nining Purwaningsi, Dr. Ing. Yang kami hormati para dosen, mahasiswa, baik itu yang hadir di ruangan seminar ini atau juga mungkin lewat Zoom meeting. Lebih khusus kepada narasumber kita yang kami muliakan, Bapak Profesor Dr. Ing Seno D. Panjaitan, STMT IPM. Selamat pagi Pak. Selamat bergabung di Fakultas Teknik, khususnya di jurusan Teknik Elektro dalam rangka kuliah umum nasional. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan
Recording in progress. Kuliah umum nasional dengan topik aplikasi teknik kendali dan Internet of Things dalam aplikasi di kehidupan sehari-hari. Tentunya ini bagian dalam rangka meningkatkan kompetensi dari para mahasiswa dan tentu juga menjadi bagian sharing ilmu para dosen dengan narasumber kita pada pagi hari ini, di mana perkembangan teknologi telah membawa segala sesuatunya kemudian lebih efektif dan juga kemudian lebih efisien, mulai dengan perangkat-perangkat yang ada dan juga sistem-sistem yang telah dibuat yang membuat segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih mudah, lebih terkendali dan juga lebih presisi. Beberapa aktivitas kehidupan kita yang telah mulai dimudahkan dengan teknologi seperti smartphone yang kita miliki, kemudian juga sistem transportasi yang kemudian bisa terbuat atau dengan sistem sehingga bisa terhubung dengan baik, mulai dari tiketnya dan selanjutnya ya dalam perjalanan keretanya atau juga mungkin transportasi yang lainnya. Bahkan mungkin juga kehidupan kita, kesehatan kita juga bisa akan terdata dan kemudian bisa diperoleh ya dengan hanya smartphone ya, mungkin bisa tahu penyakitnya ya, kemungkinan ya setelah data-datanya kemudian terkumpul ya, apalagi dengan berkembangnya sistem ya, baik itu teknologi kendali ya dan juga internet ya. Dan hal ini adalah IoT ya, tentunya segala sesuatu data-data yang kemudian akan terpusat menjadi sebuah kecerdasan buatan yang akan bisa melakukan ya, menentukan perilaku dalam segala sesuatunya, kemudian bisa dikendalikan dengan baik. Di era industri 4.0 ini tentu kemudian akan menjadi tantangan bagi mahasiswa ya, karena akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan digantikan dengan teknologi tersebut ya, sehingga kemudian ini menjadi tantangan sendiri bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ya jurusan teknik elektro dalam hal ini kuliah umum ini tentu akan memberikan pencerahan ya kepada kita semua untuk kemudian apa yang kemudian kita hadapi dalam dunia sehari-hari ini, dan juga kontribusi Bapak Ibu dosen dan juga nantinya ada mahasiswa untuk pengembangan ya, IoT dan juga teknik kendali ini, sehingga kehidupan manusia bisa lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya akan memberikan kemanfaatan yang banyak untuk sesama manusia. Harapannya tentu kegiatan ini kita berharap kepada narasumber ya, Prof. Seno nantinya bisa memberikan ilmunya kepada kita semua, dan tentunya juga para audiens bisa menanyakan secara sepuas-puasnya ya apa yang kemudian bisa digali dari Prof. Seno. Mewakili Pak Dekan yang kebetulan ada kegiatan bersama Pak Rektor ya, mengucapkan mohon maaf tidak bisa hadir, dan tentunya juga sangat antusias sebenarnya untuk ikut dengan kegiatan ini ya. Tentunya juga menyampaikan pada Prof. Seno permohon maaf ya dari Pak Dekan yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah umum nasional
teknik kendali dan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari, kita buka secara resmi. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab yang akan disampaikan oleh Guru Besar Teknik Elektro Universitas Tanjung Putra, Bapak Profesor Dr. Ing Seno D. Panjaitan, STMT IPM, yang akan dimoderatori oleh Bapak Misfa Susanto, ST MSc PhD. Kepada Bapak Misfa, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama kali saya ucapkan selamat datang kepada Prof. Seno di Universitas Lampung, dan juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk sharing pengetahuan dengan kami di sini. Dan juga Bapak Ibu yang hadir secara luring ataupun daring, adik-adik mahasiswa juga saya ucapkan terima kasih. Sebelum saya mulai, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan Prof. Seno di sini. Yang pertama adalah dari riwayat pendidikannya, Prof. Seno menyelesaikan S1 di Universitas Tanjung Pura, di S1 Teknik Elektro, dan kemudian di S2 di ITB tahun 2001 ya Pak Seno kalau nggak salah. Dan ya, di bidang teknik kendali, di sini ada Pak Sumadi, teman Prof. Seno, hadir secara luring. Salam. Oh ada, oh salam. Dari Pak Sumadi. Kemudian menyelesaikan S3-nya di Jerman ya Pak Prof. Seno. Kemudian beliau, Prof. Seno ini aktif di bidang penelitian pada bidang kendali, dan sekarang juga masuk ke dalam Internet of Things. Kemudian juga Prof. Seno aktif pada publikasi internasional, nasional, dan juga sebagai pembicara di mana-mana di Indonesia dan juga di luar negeri. Kemudian Prof. Seno juga aktif di pengelolaan publikasi jurnal, diantaranya yang saya ketahui itu adalah di Jurnal Nasional LK, dan kita sering komunikasi juga ya Prof. Seno di sana. Baik, itu secara singkat perkenalan dari Prof. Seno. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya Prof. Seno untuk memaparkan materinya. Kurang lebih 1 jam mungkin ya Pak Prof. Seno. Dan kemudian nanti kita masuk ke dalam tanya jawab. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Seno. Baik, terima kasih. Apakah suara saya jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya. Izin saya share screen dulu. Sebentar. Sebentar ini. Oke, kelihatan Pak ya? Terlihat ya? Kira-kira jelas Pak?
Oke, bisa saya mulai Pak ya? Ya, silakan, Prof. Oke, baik. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dosen, juga para mahasiswa yang saya kasihi. Terima kasih bahwa diberi kesempatan diundang dalam kuliah umum oleh Unila ya, khususnya Fakultas Teknik, lebih khusus lagi jurusan Teknik Elektro. Kebetulan saya juga di jurusan Teknik Elektro, jadi match lah ini. Ya, saya mencoba untuk dapat memaparkan terkait aplikasi teknik kendali dan Internet of Things pada kehidupan sehari-hari. Walaupun teknik kendali sendiri ini sebenarnya bahasan yang cukup panjang ini ya, nggak mungkin disampaikan dalam 1 jam, tetapi saya mencoba mengambil garis-garis besarnya. Semoga ini bisa dapat dimengerti lah bagi semua audiens. Jadi sebelum mulai, saya ingin menampilkan 1 dan 2 video singkat yang saya ambil dari MATLAB gitu ya, untuk memberikan pengertian apa sih itu sistem kendali, terutama sistem kendali yang berbasis target. Target itu dalam artinya apa? Kita menginginkan misalnya dia suhu, kita menginginkan suhu sekian gitu. Kemudian kecepatan, kita menginginkan kecepatan sekian. Jadi itu dikenal sistem berbasis target. Ada juga sistem berbasis skenario yang biasa dilakukan pada otomatisasi. Jadi kita kasih otomatisasi skenario untuk logik dan dijalankan oleh PLC. Nah, itu berbasis skenario, bukan berbasis target. Nah, ini adalah sistem kendali berbasis target. Terdapat 2 jenis, open loop dan closed loop. Nah, open loop itu kurang lebih seperti ini penjelasannya. Nah, kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu banyak sekali tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya berada di lingkungan yang penuh dengan kendali, apakah itu secara otomatisasi atau manual atau tidak. Sebagai contoh, ini panggangan roti inilah, ya. Nah, ini biasa kita lakukan toaster ini dengan menggunakan level timer. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit. Nah, kemudian nanti ketika warna dari roti tersebut sudah cocok gitu ya, misal 2 menit, maka kita akan mendapatkan stop 2 menit nanti dan kita ambil roti tersebut. Jadi berbasis dengan waktu. Jadi ini open loop. Dan warna dari roti tersebut tidak kita feedbackkan, kita tidak umpan balikan untuk dicek. Jadi ini yang disebut dengan open loop. Jadi kita set, kita lemparkan ke sistem, sistemnya jalan sesuai dengan settingan timer yang kita berikan. Nah, ini kurang lebih hubungan antara timer level, ya level waktu dengan warna dari roti tersebut, gitu. Jadi kalau kita 2 menit kurang lebih warnanya agak masih terang, 4 menit agak gelap, 6 menit itu hampir hitam, gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita punya hubungan matematis. Kalau kita ambil regresinya itu kita dapat model matematis dari pemanggangan roti ini berbasis waktu. Nah, jadi ini open loop. Kita berikan 2, kita berikan set run 4 waktu 4 menit, kita set 6 menit. Jadi kita bisa langsung turunkan hubungan antara waktu ini dengan warna dari roti tersebut, sehingga kita dapatkan persamaannya Y sama dengan fungsi dari U, di mana U adalah waktu. Dan yang kita inginkan adalah Y ini, YD adalah desire, artinya kita inginkan adalah berapa gelap warna dari roti tersebut yang kita panggang, yang kita toast ya. Nah, kurang lebih open loop seperti inilah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian contoh lain dari open loop, nah, misalnya shower gitu ya, shower. Jadi shower itu biasa kita lakukan secara manual gitu. Kita ingin mendapatkan air yang hangat. Jadi cara simple kita hanya mengatur berbasis open loop ya. Open loop artinya kita set, keluar dia gitu. Jadi kita putar, air panasnya makin naik, makin naik, makin naik. Kalau kita lihat di sini air panasnya makin naik ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya untuk kasus ini nih seakan-akan
open loop ini, kendali open loop bekerja sangat perfect gitu ya. Nah, tetapi pertanyaannya apakah benar demikian gitu ya? Nah, misalnya ini kita menggunakan control timer open loop ini untuk roti tadi gitu. Nah, tetapi ketika misalnya ini kita ganti rotinya. Nah, jadi settingan kita sebelumnya mungkin sekitar 3 menit ya. Tetapi ketika kita terapkan itu pada misalnya donat, ya, roti donat. Nah, itu 3 menit itu membuat dia hangus. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi model matematikanya bisa berbeda antara roti, ya, antara roti dan tadi donat tadi. Jadi fungsinya bisa berbeda. Ini fungsinya kurang lebih seperti ini fungsinya lebih tajam. Sehingga ketika waktu yang panjang ini akan cepat angus gitu dibandingkan dengan misalnya tadi bread ini, kurang lebih seperti itu. Nah, hal ini terjadi juga misalnya dengan sour tadi sebenarnya. Jadi konsepnya kurang lebih sama. Ketika kita menggunakan open loop itu artinya apa? Kita tidak kontrol dia punya output yang kita inginkan, misalnya warna dari roti yang kita inginkan, atau warna donat yang kita inginkan itu tidak kita feedback-kan, kita umpan balikan ke sistem. Nah, jadi kita hanya yakin dengan timer sekian selesai, maka yang terjadi adalah demikian. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan heater. Ketika kita share gitu ya, air panas itu dengan mesin yang lain. Jadi settingan kita putar tadi yang sama itu, bisa saja air panasnya terdistribusi ke tempat lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini menyebabkan open loop atau loop terbuka ini bisa saja diaplikasikan, tapi tidak bisa diterapkan untuk semua sistem yang ada. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia mudah, tetapi tidak visible untuk banyak sistem. Nah, berikutnya adalah closed loop system. Loop tertutup, biasa disebut dengan feedback control, biasa disebut sistem kendali umpan balik, loop tertutup gitu ya. Sistem ini berbasis set point atau referensi. Saya ingin kamar saya 25 derajat Celcius, saya ingin kecepatan dari mobil saya 50 km per jam, saya ingin proses perebusan kernel sawit itu suhunya terjaga, temperaturnya terjaga sekian. Nah, itu adalah sistem-sistem yang membutuhkan kendali umpan balik gitu. Jadi ketika tidak sesuai dengan keinginan, maka yang terjadi adalah kita harus mengubahnya, kurang seperti itu. Nah, kalau kita lihat mobil ini misalnya, ya mobil ini. Nah, dari mobil ini kita lihat kecepatan yang diset adalah 50 km per jam. Jadi 50 km per jam. Nah, jadi dia dengan 50 km per jam, ini kita letakkan dia ke dalam diagram blok kendali itu di bagian plan. Nah, ini plannya berarti dia harus 50 km per jam. Nah, cara yang paling gampang adalah dengan manual adalah dengan menginjak pedal gas. Jadi dengan menginjak pedal gas, kecepatan sudah 50 km per jam, sudah beres gitu ya. Nah, cara melihat kecepatan 50 km per jam bagaimana? Kita menggunakan mata. Jadi ini sebenarnya situasi sehari-hari yang akan kita alami dan kita tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari sistem kendali gitu. Nah, kita lihat speedometernya, oh sudah 50, maka pedal ini tetap. Nah, ini sistem monitornya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dia melihat referensi kita adalah, set point kita adalah kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, ketika kecepatannya di bawah 50 km per jam, menggunakan mata, maka ada error di sini. Misalnya 50 km per jam, ternyata kecepatan aktualnya itu 30, berarti ada error sekitar 20 mph, mile per hour. Maka otak kita akan memerintahkan kaki atau pedal gas ini untuk menginjak lebih lagi dari mobil tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih sistemnya seperti ini. Nah, tentu ada batasannya. Jadi mobil ini bisa saja mobil Ferrari dengan mobil sedan biasa tentu berbeda gitu ya, tentu berbeda. Nah, kenapa saya berikan ini Bapak Ibu? Memang ini adalah konsep dasar sistem kendali berbasis target. Jadi ini memang penjelasannya kadang-kadang berbasis matematika itu panjang gitu ya. Kadang-kadang 2 kali pertemuan untuk memasukkan sistem ini. Saya nggak tahu background dari
para mahasiswa, tetapi ingin saya sampaikan dengan singkat terkait ini. Jadi ini adalah referensi yang biasa juga disebut dengan set point atau output yang dikendaki. Kita pengen berapa? Kalau ini adalah kecepatan, maka outputnya ada kecepatan, harus satu dimensi dia. Ketika ini temperatur, kita inginkan temperatur 25 derajat Celcius, maka output yang aktual yang dibaca itu harus dalam derajat Celcius. Jadi dalam diagram blok kendali ini sebenarnya sederhana, ini adalah controller, ini aktuator, plan, sensor, output aktual yang kita baca, dan output yang kita inginkan, atau yang biasa disebut dengan set point, atau referensi, kurang lebih seperti itu. Nah, ini baik controller, aktuator, maupun sensor, kan secara manual begitu ya. Nah, ini bisa digantikan dengan elektronika gitu. Jadi, namun sebelum sampai situ, pertanyaannya ketika nih ada gangguan, disturbance, maka pijakan kita tadi itu, yang tadi sudah 50 km per jam, mile per hour dalam kondisi flat itu, harus dipijak lebih, supaya kecepatannya kembali ke 50. Tetapi ketika menurun, maka dia kecepatannya lebih kencang, maka kita harus kurangi. Nah, itu yang biasa dalam teknik kendali disebut dengan disturbance ya, yang mempengaruhi plan. Nah, tugas dari controller adalah bagaimana aktuatornya sedemikian rupa sefleksibel mungkin memberikan masukan kepada plan ini agar bisa mempertahankan kecepatannya ketika ada gangguan. Di sisi lain ada juga namanya noise sensor, itu pembacaan. Tidak selamanya sensor yang kita gunakan itu benar-benar dia 100% menunjukkan nilai output yang sebenarnya. Ada noise di situ, misalnya antara 40 sampai 60 dia berfluktuatif di situ. Jadi dia akhirnya kita butuh pertahankan, kita butuh mempertimbangkan nilai sensor ini sehingga nanti error yang kita pertimbangkan untuk controller ini itu tidak bias. Nah, controller biasa diganti dengan macam-macam nih. Biasa ada Arduino gitu ya, teman-teman yang Arduino, Raspberry. Nah, ini controller. Aktuator ada aktuasi, bisa diganti dengan motor. Ya, motor ini nanti dihubungkan misalnya dengan pedal gas, sehingga nanti automatically ini tidak manual lagi. Nah, ini yang kita dapatkan ketika kita melihat ada mobil-mobil yang berjalan secara otomatis. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, kalau dibuat ke diagram blok, kira-kira model umumnya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi bagi yang bukan bidang kontrol mungkin, ini rame ya. Nah, tapi kurang lebih seperti inilah sistem yang tadi itu adalah ini mobil tadi ya, penggerak tadi pedal gas, kemudian algoritma ini berada di microcontroller ya dan sebagainya. Kemudian set point di sini ini transducer atau sensor, kurang lebih seperti inilah modelnya. Nah, kadang-kadang di bidang kendali itu dia gambarkan lagi hanya dalam bentuk model matematika. Jadi kurang lebih seperti ini. Artinya apa? Kita harus mendapatkan model matematika atau biasa disebut model dinamis dari plan. Kita cari kontrolernya yang nanti akan kita tanam. Jadi model kontrolnya akan kita tanam di microcontroller. Nah, kita cari model sensornya. Tapi kadang-kadang sensor ini kita buat satu untuk mempermudah, yang biasa juga disebut dengan unity feedback gitu kurang lebih. Nah, kalau lihat mobil tadi itu adalah gerakan translasi gitu. Jadi ada gerakan translasi, ada gerakan rotasi. Kalau ngaca kepada mobil tadi itu gerakan translasi. Nah, bagaimana kita mendapatkan model dinamisnya? Sebenarnya sederhana gitu. Jadi misalnya kita dapatkan seperti ini, tapi mungkin ini saya agak skip ya supaya tidak bagi yang bukan bidang kendali mungkin tidak terlampau supaya dapat kesempatan untuk yang IoT nanti. Nah, kurang lebih gaya itu ada UU ya, kurang lebih X dot. Nah, sama dengan MX dan kurang lebih kalau diturunkan seperti inilah. Nah, didapatlah modelnya, akhirnya inilah model matematis dari plan tersebut gitu. Yang akan kita tanam ke sistem tadi. Jadi di G2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kita lihat baru kita desain dia punya controller, maka kita akan bisa mengendalikan kecepatan mobil tadi berdasarkan model dari plannya.
kurang lebih seperti itu, sederhana begitu. Kemudian modelnya ada juga modelnya sangat-sangat kompleks. Saya ada penelitian terkait misalnya sistem microgrid, kita tidak bisa modelkan, itu sangat-sangat kompleks, ada inverter, ada macam-macam. Nah, kita bisa menggunakan sistem identifikasi gitu. Jadi kita identifikasi sistemnya, input outputnya, kemudian kita nanti akan dapatkan kita akan generate dia punya model matematisnya. Nah, model matematis inilah yang dimasukkan ke dalam desain simulasi untuk kita bisa mendapatkan desain kontrol yang terbaik gitu. Nah, gerakan transaksi lain misalnya adalah suspensi dari mobil. Ya, suspensi dari mobil ini bisa dimodelkan. Tapi kurang lebih namanya kurang lebih seperti inilah, berbasis pegas dan sebagainya. Nah, penjelasan banyak ini sebenarnya ada saya taruh di YouTube kuliah saya, nanti mungkin lebih jelas kok adik-adik mahasiswa pengen lihat, ada di mata kuliah dasar sistem kendali gitu. Ya mungkin saya akan skip beberapa di sini, itu menghemat waktu. Nah, untuk antena misalnya untuk antena ya, di satelit Nah, ini kontrolnya sederhana gitu. Jadi kalau kita pernah lihat nonton film itu biasa kontrolnya menggunakan jet gas ini yang kontrol FC-nya. Ya. Semburan gas, kemudian ini ada disturbance di sini. Nah, itu kita kontrol, kita dapatkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi namanya pendulum. Ini hal-hal yang umum di kontrol itu. Jadi hal-hal yang umum. Nah, pendulum ini adalah pendulum yang bukan terbalik ya. Kalau kita lihat seperti ini, dia akan bergerak berosilasi dari A ke B, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi ini nanti bisa digambarkan dengan sudut ya, sudut kita bisa lihat. Nah, kemudian ini saya lewati. Nah, yang paling terkenal adalah pendulum terbalik gitu. Jadi kok pernah lihat ini sistemnya ya, ini pendulum terbalik ini. Jadi bagaimana mempertahankan bandul ini di atas gitu. Jadi digoyang-goyang dulu, ini bisa menggunakan sistem fuzzy atau PID ya untuk mengontrol ini. Nah, bagaimana mempertahankan itu tetap di atas. Nah, kurang lebih model matematisnya kamu mau lihat nanti di sini kalau mau lebih jelas lagi di materi kuliah saya. Nah, ini dipertahankan. Nah, ini aplikasinya sekarang luar biasa banyak. Contohnya aplikasinya adalah di sini. Ya, di sini. Since its unveiling in 2001, the Segway has captured our imagination. Hey guys, I'm Ben from Authentex, and this is the InMotion V5F Plus from eWheel. It's a self-balancing electric unicycle that looks and feels like the Ferrari of unicycles. Now, design is top of the line. It's very sleek and clean. I love the black and red. Reminds me of a sports car. The glossy finish is nice too. It will unfortunately show those scratches a bit easier. The on and off buttons on the front. Quick tap to turn on your front headlight. This actually works pretty well for night riding. There's a comfortable soft padding for your calves and also included are optional ankle pads. I personally like to attach these because my ankles can get pretty banged up while riding. Plus, when I'm jumping up those curves, it helps to pinch and lift up. The folding pedals are nice as well, solid grip tape. There's an optional folding handle that's convenient for walking around while powered on. Moving on to the main specs. Product weight is 26.5 pounds. Top speed is fast. I was able to top out at 13.5 miles per hour. This baby flies. I'd highly recommend wearing a helmet. Max range on a single charge is about 30 miles. That's crazy far. Now, real quick, there is a second model for sale. It's $100 cheaper. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita modelkan adalah kurang lebih seperti ini secara umum. Walaupun itu tergantung dari pendulum tersebut, gitu ya. Nah, kemudian kita beranjak kepada Internet of Things. Nanti setelah ini baru saya tunjukkan contoh-contoh dari riset-riset saya. Nah, kemudian, Internet of Things ini apa? Nah, ini konsep yang sangat berkembang kalau menurut saya. Banyak skripsi maupun tesis dari mahasiswa saya itu bergerak di Internet of Things gitu. Tapi sebenarnya apa sih ini sebenarnya Internet of Things? Nah, jadi Internet of Things itu lebih kepada konsep teknologi menggunakan telekomunikasi berbasis internet. Jadi kalau tidak ada internet, hampir bisa dipastikan itu bukan Internet of Things. Nah, kemudian ada orang mengembangkan bagaimana sistemnya misal di pedalaman dikirim menggunakan radio, akhirnya dia bisa terkonek ke internet. Nah, itu masih bisa Internet of Things.
sepanjang akhirnya dia bisa didistribusikan melalui internet. Jadi seakan-akan semuanya itu dapat diakses gitu. Jadi seperti kita mengakses web gitu ya, kita mengakses apa, demikian juga dengan sensor di lapangan, dengan sistem di lapangan, kita bisa akses menggunakan infrastruktur internet. Seperti itu. Tetapi IoT ini sebenarnya sudah berkembang jauh gitu ya. Dulu tahun 1989 oleh John Romke dan Simon Hackett ya. Ini aplikasi pembanggang roti, dia manggang itu dari jarak jauh gitu. Gitu dengan menggunakan internet. Kemudian beberapa peneliti membuat penamaan lebih spesifik, ada Internet of Energy ya. Misalnya ini Valery Vyatkin, ini penguji saya waktu itu di Jerman, orang Rusia. Nah, dia menggunakan Internet of Energy karena aplikasinya adalah khusus di bidang energi gitu. Ya, istilah IoT juga kemudian itu dicetuskan Aston sebenarnya 1999 saat peluncuran teknologi radio frequency identification. Mungkin teknologi ini juga sudah pada tahu ya Bapak, Ibu dan adik mahasiswa, ini sering banyak digunakan di hotel-hotel ataupun sebagai kartu identitas. Kemudian tahun 2003 RFID mulai digunakan meluas di militer Amerika Serikat dan juga retail Walmart. Nah, sekarang komponen Internet of Things itu apa? Ini saya langsung aja. Ada 3 sebenarnya bagian utamanya. Pertama, sensor atau perangkat yang dapat terhubung ke internet. Nah, hati-hati juga ketika kita memutuskan Internet of Things itu hampir tidak bisa digunakan untuk kendali. Nah, kenapa demikian? Karena kendali itu dia membutuhkan respon yang segera, cepat, real time. Sementara ketika kita menggunakan Internet of Things, dia itu ada jeda waktu berdasarkan kemampuan dari bandwidth dari internet yang ada, gangguan yang ada, dan macam-macam. Sehingga kebanyakan Internet of Things ini digunakan untuk sistem yang supervisi, kendali supervisi, tidak kendali yang real time gitu ya. Kendali supervisi misalnya mematikan lampu dari jarak jauh misalnya. Itu oke. Oke, dalam artian misalnya jeda 1-2 detik itu enggak masalah gitu. Nah, itu Internet of Things digunakan. Atau banyakan itu digunakan untuk misalnya untuk monitoring. Nah, ini banyak. Ini sangat-sangat memudahkan karena kita sudah memiliki infrastruktur internet di mana-mana ya. Nah, kemudian konektivitas bisa seluler, Bluetooth, satelit, Wi-Fi, LoRa ya dan lain-lainnya. Tapi intinya Bluetooth dan sebagainya itu adalah biasa di on-site-nya untuk bisa membuat sistem ini nanti terkonek ke internet gitu, kurang lebih. Kemudian pengolah data. Biasanya di cloud server gitu ya. Nah, macam-macam nih. Ini banyak sekali. Kemudian komponen lainnya adalah interface, ya, user interface, tempat data tampilkan. Pengguna dapat melakukan aksi supervisory atau setting data akuisisi kepada sistem jika diperlukan. Nah, ini sangat penting. Tanpa ini, IoT is nothing lah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita tidak bisa lihat grafiknya, kalau kita tidak bisa akses, itu nothing lah. Ibaratnya kita datanya cuma ada di database, yaitu belum masuk ke dalam teknologi Internet of Things ya. Nah, punya plan atau kendalian sistem yang pantau dan atau dikendalikan harus ada. Kalau nggak ada ya apa yang mau dipantau ya. Nah, ini kurang lebih perjalanan riset saya yang terkait gitu ya. Ini dari distributed control, automation, building, lighting, temperature control, monitoring system, EBT aplikasinya, sistem kendali microgrid, big data computation, IoT based monitoring system. Kurang lebih seperti ini. Nah, tidak mungkin saya ceritakan semua, tapi saya ceritakan contoh-contoh beberapa. Nah, contohnya Festo Model Production System. Ini adalah kurang lebih salah satu bagian dari riset disertasi saya. Nah, ini kurang lebih dia mempunyai 4 workstation. Ya, ini lebih pada aplikasi di sistem pabrik gitu. Workstation untuk supplying workstation, testing station, ini drilling station, kemudian sorting station. Jadi ada 4 ini. Nah, cara yang umum digunakan adalah tersentral dia. Ya, PLC mengontrol semuanya berbasis menggunakan rack I/O, pengkabelan, pengelambatan input output dan sebagainya. Jadi 4 station itu dikontrol nih. Dikontrol 4 station ini dikontrol ya satu sama lain, baik sorting, drilling, testing, kemudian maupun supplying itu dikontrol. Nah, konsep sudah berubah. Tahun 2008 sudah merupakan bagian dari riset saya, itu ada konsep yang diubah menggunakan internet sebenarnya, Ethernet on internet, sehingga kita sebenarnya bisa akses dari jarak jauh.
Netmaster ini. Nah, Netmaster ini adalah berguna untuk mengontrol misalnya supply station. Nah, Netmaster 3 mengontrol station yang lain gitu ya. Ini station yang lain, ini judulnya salah, ini sorting station ya. Nah, dia berkomunikasi melalui internet atau Ethernet. Kurang lebih seperti itu. Sehingga masing-masing ini seakan-akan sebagai agent atau sistem yang berdiri sendiri, tapi koordinasi ke sistem secara utuh. Dia menggunakan komunikasi satu sama lain menggunakan internet. Gitu. Walaupun ini belum sampai ke HP dan sebagainya. Ini tahun 2008 soalnya. Belum ramai IoT. Nah, saya coba dua, tadi menggunakan Netmaster, kedua menggunakan Snap, Simple Network Access Protocol. Ini menggunakan pemrograman Java lah. Jadi ini cepat, ya, lebih cepat dari Netmaster. Kemudian setahu saya setelah selesai itu Netmaster akhirnya menggunakan Snap ini ke dalam sistemnya. Jadi Netmaster Snap gitu istilahnya. Karena dia lebih cepat. Kemudian contoh kedua itu sistem anti penculikan dan sekolah berbasis RFID. Nah, ini dulu kita juara dua misalnya di PKM di PIMNAS ya. Nah, ini lebih kepada bagaimana sistem anti penculikan itu mengontrol bagaimana para penjemput anak sekolah itu bisa terdeteksi dari awal ketika datang, sehingga anak yang keluar itu langsung bisa tahu siapa yang harus keluar karena orang tua tertentu sudah datang. Kurang lebih seperti itu. Sistem lain adalah thermal monitoring biogas anaerobic waste to energy. Ini proyek Kemenristek 2012. Nah, ini menggunakan kita Android ya, smartphone itu untuk membaca, karena dalam dalam riset ini kita akan membuang waktu, cukup banyak waktu ketika kita harus mengukur dia punya suhu, kelembapan di reaktor anaerobik itu terus-menerus. Nah, jadi pada waktu itu terpikir bahwa ya kita kirim aja datanya gitu. Jadi tinggal kita collect datanya dari jauh, karena sistemnya jauh gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, kurang lebih sistemnya seperti ini. Kurang lebih sistemnya seperti ini, dan tampilannya kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi yang kami kembangkan adalah M-Switch, ya, mobile switch. Mobile switch ini biasa sekarang adik-adik mahasiswa biasanya kan pakai Blink ya, pakai Blink dan sebagainya. Nah, kita coba waktu itu sedikit, selain pakai Blink kita pakai switch biasa gitu ya, switch biasa terkonek untuk beberapa saklar gitu ya. Tetapi ini agak sedikit berbeda dengan switch yang ada. Switch yang ada itu dia biasa untuk lampu ya, tetapi berbahaya sekali ketika untuk AC, sistem-sistem besar. Nah, pada sistem ini kita menggunakan untuk beban-beban yang besar, AC dan sebagainya. Kita teliti kurang lebih sistem IoT-nya seperti ini, ya, standarnya kurang lebih seperti ini. Ini sudah masuk ke paten sederhana. Nah, jadi kita melihat ya M-Switch ini dalam 0 menit misalnya, 30 menit bagaimana, 60 menit bagaimana ketika bebannya itu lebih dari 1000 watt. Saklarnya itu bagaimana? Saklarnya kira-kira bermasalah nggak nih? 5 menit, 120 menit, 90 menit, kira lebih gimana? Panasnya sampai berapa? Ini masih pada posisi aman gitu ya, ketika kita aplikasikan, sehingga ini boleh diterapkan untuk sistem-sistem yang berbeban berat, misalnya microwave, AC, dan sebagainya. Kemudian riset lain, ini yang berbasis IoT adalah kita monitoring dan mentabulasi KWH, kemudian kualitas daya dari sebuah gedung gitu. Jadi energi bangunan di Bapeda Kota Pontianak. Jadi ada tegangan, frekuensi, daya aktif, reaktif, daya semu, faktor daya, ya, frekuensi, dan semuanya daya reaktifnya pun kita ukur gitu ya, menggunakan sistem IoT ini. Jadi ini ada 3 fasa, kita tempel ke sistemnya, kurang lebih seperti ini. Kita kirim ke cloud server. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ya. Kemudian fitur dasar dari sistem tadi adalah memudahkan pemilik gedung untuk memantau merekam pemakaian energi. Jadi kita bisa tahu pemakaian energi bulanan, harian itu bisa dapat. Nah, saat ini kan kita cuma dapat 1 bulan dapat tagihan berapa. Nah, ini kita bisa dapat grafiknya hari, minggu gitu ya. Per jam kita bisa dapat. Oh, jadi kita bisa analisis kapan sih sebenarnya yang kita pakai itu, yang karakteristik pemakaian kita itu bagaimana kita bisa analisis. Untuk videonya bisa dilihat di sini ya.
Kemudian kita sebut namanya itu empowers ya. Nah, fiturnya itu waktu tunda rata-rata itu sekitar 62 milisecond. Jadi ada sebenarnya jeda. Nah, itu kita hitung berdasarkan konsep Wireshark. Nah, kemudian secara simpel, masalah yang kami hadapi adalah ketika internet mereka itu uploading rate itu rendah. Jadi kami harus menurunkan apa namanya data yang dikirim, sehingga kadang-kadang itu bisa terjadi missing link. Misalnya kita kirim tiap 1 menit data itu, tapi dalam 60 menit itu kadang-kadang ada 2 atau 3 menit yang hilang datanya. Nah, maka kita kembangkan namanya forecasting. Jadi, tapi data itu 1, 2, 3 data sebenarnya tidak masalah. Yang masalah itu ketika benar-benar tidak bisa dalam 1 jam itu tidak bisa terekam. Nah, itu bahaya. Nah, ini yang harus diperhitungkan ketika kita menerapkan sistem IoT, waktu tundanya. Gitu. Apakah masih masuk dalam range kualitas yang diinginkan atau tidak. Nah, kurang lebih sistemnya seperti ini, ya, dashboardnya kurang lebih seperti ini, tampilnya data-data secara yang tadi yang berbaris itu kurang lebih, kalau saya zoom itu kurang lebih seperti ini. Ya, data-data yang bisa direkam. Nah, ini data-data ini bukan hanya grafik, ini real time, tetapi data-datanya itu nanti bisa masuk ke dalam apa namanya Excel gitu. Jadi kita bisa tampilkan juga datanya. Nah, kemudian kita juga terapkan itu kalibrasi secara online. Jadi misalnya ternyata datanya itu tidak akurat, jadi kita bisa ukur di sana. Ketika diukur sana kita ambil 10 sampling misalnya. Ternyata ada tidak akurat ya, sehingga kita membuat semacam persamaan regresi linear. Nah, kita taruh persamaan itu di sini, di calibrate, sehingga tegangan ini karena keterbatasan sensor ya. Sensor ini masalahnya kalau kita sangat mahal tidak laku, agak murah kadang-kadang kurang presisi pada titik tertentu, maka kita harus menggunakan persamaan matematika untuk dia bisa mengkalibrasi tegangan yang ada, sehingga yang ditampilkan nanti adalah memang tegangan atau data yang sesuai dengan kondisi real lapangan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih datanya. Nah, ini sistemnya plug and play. Jadi kita bisa add sensor, kasih token, ya, kemudian nanti bisa di set gitu ya. Ini kita kasih nama, ini tegangan di mana, di lokasi Bapeda. Nah, nanti kalau sistemnya di gedung lain kita bisa letakkan gitu ya. Kemudian kita kasih ini tegangan, ini arus, ini apa gitu, kita bisa kasih dia punya label gitu. Jadi tidak fix harus tegangan, enggak. Nah, tapi kita bisa labeling dia, membuat sistem ini lebih fleksibel. Walaupun sistem ini masih dalam proses pengembangannya, ini masih TKT 6 masih. Oke, ini kurang lebih haki yang. Nah, untuk lebih detail nanti kita ada juga metode forecasting. Saya publish di IEEE Transaction Automatic Automation and Science Engineering, terbit tahun ini. Bisa dilihat di sini nanti. Nah, itu kita propose satu metode forecasting sehingga ketika banyak missing link, data yang didapat itu bisa presisi. Jadi ketika kita biasakan kalau kita menggunakan sistem prediksi itu kita butuh data 6 bulan. Nah, dengan metode yang kita gunakan, kita tidak perlu data 6 bulan, itu untuk di awal. Tapi untuk prediksi selanjutnya kita hanya butuh data bulan terakhir. Jadi kita bisa prediksi secara tepat di atas 95% itu ya, data misalnya saat ini adalah bulan Agustus, kita bisa prediksi bulan September, tanggal 13 September tuh kira-kira datanya itu bagaimana. Nah, itu bisa dibahas di situ, data hasil-hasilnya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita juga memberikan metode untuk data alert warning ketika sistem itu melewati konsumsi daya yang distandarisasi. Misalnya maksimum sekian, ternyata pemakaian tiba-tiba lebih, nah itu nanti ada warningnya. Kemudian contoh ke-6, sistem microgrid. Nah, microgrid ini yang standalone misalnya, ini biasa adalah kontrol dia punya tegangan 3 fasanya gitu. Ketika dibebani, ketika terkoneksi, ketika referensinya diturunkan dan sebagainya. Nah, sistemnya harus tetap bisa stabil. Nah, ini kurang lebih seperti ini 3 fasenya, kok di zoom kurang lebih seperti ini. Ketika referensinya turunkan gitu ya. Kenapa referensinya bisa naik, bisa turun? Itu tergantung ketika dia terkoneksi ke sistem gridnya gitu. Jadi ada permainan itu untuk sinkronisasi. Ini untuk satu. Kemudian untuk
case study misalnya power sharing. Ya, ini kita publish ini di IEEE Access ya. Ini ketika bagaimana, atau saya langsung ke datanya aja ya. Ini diagram blok kendalinya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Nah, kalau konsep yang umumnya digunakan adalah modified conventional drop control gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tetapi kalau kita lihat di sini, ketika kita inginkan misalnya P1 itu 2 kali dari P2. Jadi power yang kita ambil dari satu station itu, satu microgrid itu harusnya sama dengan 2 kali dari yang microgrid yang lainnya. Nah, ini kurang bisa membagi dengan tepat ya. Jadi kurang lebih sama. Tapi dengan menggunakan metode kita itu dia bisa dengan tepat ini 2 kali. Ya, 2 kali P1 ini 2 kali dari P2 yang diambil. Jadi kemampuan kualitas dari sharing itu sangat baik. Nah, ini kurang lebih data-datanya, data-data kualitas dayanya. Nah, kemudian ini kesimpulan dari kualitasnya. Kalau kita menggunakan drop control biasa, dengan propose, yang kita propose itu kurang lebih misalnya 15, harusnya 10-5 nih, P1 10, P2 5. Tetapi menggunakan drop control biasa itu tidak, agak sulit gitu. Itu kelemahan yang terjadi. Menggunakan kontrol yang kita gunakan ini mendekati sedikit selisihnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk P sharingnya, kemudian untuk Q sharingnya data reactive sharing, nah kurang lebih seperti ini. Itu juga mendekati. Kemudian mean square error-nya, tegangnya, kemudian TAD-nya. Ya. Nah itu lebih lengkap nanti bisa dibaca juga di IEEE Access ya. Contoh lain itu sistem peringatan dini banjir jarak jauh gitu. Nah ini ada satu daerah di tempat kami namanya Mempawah itu banjir terus. Nah kita terapkan sistem ini di sana, tapi sistem ini harus dilengkapi dengan panel surya karena listriknya sering mati. Jadi kita memiliki peringatan dini sirene sama lampu ini di onsite, tapi kita juga bisa mengirim sistemnya itu ke HP kita. Gitu. Kurang lebih ini penelitiannya agak lama sih, udah agak lama yang kami lakukan. Nah kurang lebih itu waktu itu terjadi banjir ya, kita lakukan sistem ini, dan ketika terjadi banjir itu kita bisa langsung cepat datang gitu. Jadi yang orang-orang yang memang memiliki tanggung jawab terkait evakuasi dan sebagainya bisa cepat datang dengan peringatan. Jadi beberapa orang aja yang punya akses peringatan dini tersebut gitu. Nah, konsep lain adalah drone pertanian. Ini kita kembangkan, ini masih dikembangkan dalam 2 tahun terakhir. Ini kontrol juga. Dia menggunakan kontrol PID, kita menggunakan mission planner. Settingan PID-nya juga main ini. Jadi kita bagaimana mengatur dia punya role pitch role, yaw-nya kita harus atur sehingga dia terbangnya stabil. Nah, ini kita siram di satu desa ya, Desa Parit Keladi di Kecamatan Kakap, Kabupaten Kuburaya, dekat tempat kami, kurang lebih 7 kilo lah atau 10 kilo dari kampus ya. Nah, ini kita terapkan, ini kita coba dalam 3 hektar. Nah, ini kita terapkan di drone penyiram pestisida dan drone penyiram pupuk ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir ini ada sistem juga kendali berbasis Faji. Ini untuk mengendalikan cahaya ruangan. Jadi dengan mempertimbangkan sinar luar, sinar dalam, outputnya, maka kita menggunakan Faji untuk ini rule-nya, ya. Kemudian kita mengendalikan. Nah kita bisa lihat perbandingan ketika kita menggunakan Faji ini ada efisiensi lah, boleh dikatakan ya, efisiensi kita yang biru ini turun sedikit ya untuk ketika lux-nya ya. Nah lux ini kita set berdasarkan apa? SNI, misalnya ruang untuk kuliah atau ruang itu adalah 250 lux, maka kita set 250 lux, maka dia akan mendekati 250 lux. Ruang untuk seminar itu ada lagi standarnya memang. Jadi kita pakai. Kemudian kalau kita lihat konsumsi energinya, ini jauh dia turun ya, jauh lebih hemat, kurang lebih itu. Untuk link publikasinya bisa diklik di sini nanti. Oke, secara umum mungkin nanti banyak lagi yang bisa kita diskusikan. Intinya adalah teknologi kendali itu menjadi bagian yang vital sebenarnya dalam sistem kehidupan kita sehari-hari. Terlebih saat ini, gitu, baik energi, sistem peringatan dini, industri otomatisasi, dan banyak lagi gitu. Dan ini hampir dilupakan bahwa kendali itu menjadi bagian penting dari hal tersebut gitu. Nah, kemudian tantangan dari implementasi teknik kendali ini adalah kombinasi beberapa teknik kendali. Saking kompleksnya ini sekarang banyak kombinasinya.
Apalagi sekarang sudah beranjak ke smart grid misalnya. Dulu sistem distribusi itu kendali itu udah semacam udah stop lah pengembangan. Tapi ketika bermain di smart grid itu banyak lagi isu-isu kendali yang bisa dibahas gitu, ya, mobil listrik dan sebagainya sekarang muncul. Kemudian kekeliruan membedakan teknik kendali berbasis target dan berbasis skenario. Nah, ini yang kadang-kadang ini nggak tahu apakah yang audiens ini pernah terdapat kekeliruan, tapi beberapa mahasiswa saya pernah sulit membedakan. Ini sistem kendali berbasis target, artinya targetnya adalah suhu, misalnya suhu sekian, dengan sistem berbasis skenario, misalnya skenario itu logik di industri itu sedikit berbeda. Nah, tentu dengan teknik yang berbeda. Sementara tantangan implementasi IoT adalah memastikan data sensor itu valid. Ini yang kadang-kadang sering dilupakan juga untuk mahasiswa. Bisa dibaca, oke, tampil, grafiknya bagus gitu. Tetapi ketika dicoba dengan alat standar, itu tidak akurat datanya. Jadi itu tidak boleh dilupakan akurasi dari data gitu. Kemudian kapasitas data yang dapat meningkat tajam. Nah, karena setiap 1 menit, bahkan ada yang sekian detik gitu ya, maka sekarang ada istilahnya big data analysis, big data konsep dan sebagainya. Ini adalah untuk dia mereduksi jumlah data yang harus disimpan. Salah satunya tadi yang saya ceritakan tentang forecasting. Dia biasa ambil 6 data itu hampir ratusan ribu data, dikurangi jadi sekitar 6.000 data yang diambil. Itu sangat menghemat komputasi. Nah, kurang lebih seperti itu, maka konsep-konsep artificial intelligence itu atau machine learning itu sangat dibutuhkan di sini. Kemudian kecepatan transfer data yang menentukan kualitas data real time. Nah, kemudian sistem plug and play. Nah, jadi jangan kita bebani lagi sistem di lapangan itu dengan harus diprogram dan sebagainya. Kalau bisa sistem IoT itu udah ambil sensornya, taruh tek. Nah, itu tinggal di set wifi-nya udah langsung terkoneksi ke server. Jadi yang sampai itu harus diprogram lagi macam-macam gitu ya. Nah, itu akan merepotkan. Nah, kalau bisa dia plug and play, itu tantangannya. Kemudian data dinamis yang mengakomodir variasi jumlah sensor yang berubah-ubah sesuai permintaan. Jadi kalau bisa, ini juga diakomodir. Datanya tuh bisa dinamis, bisa macam-macam. Baik sensor misalnya tegangan, tiba-tiba ada sensor suhu, dan sebagainya. Nah, sistem IoT ini harus bisa mengakomodir. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih, thank you, vielen Dank, Misoboku, Musimas gracias, arigato gozaimasu. Saya kembalikan ke MC. Baik, materi yang cukup menarik ya. Bukan cukup menarik, menarik sekali malahan. Dari konsep dasar sampai aplikasi, dan publikasinya juga saya lihat cukup bagus sekali. Banyak Q1-nya, luar biasa. Roadmap-nya Pak Prof. Seno ini luar biasa dari tahun 2000 awal ya sampai sekarang masih konsisten dengan aplikasi teknik kendali dan pada IoT, pada kehidupan sehari-hari. Baik, untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Mungkin saya buka dulu untuk 3 pertanyaan. Kalau ada dari yang hadir luring di sini, kami persilahkan. Ada kira-kira yang luring yang hadir di ruang ini? Dari yang daring, silahkan raise hand kalau ada yang ingin bertanya. Ada satu dari Pak Arum. Mohon host untuk unmute Pak Arum. Kami persilakan Pak Arum, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Pak Arum, Raden R. Arum SI. Ya, bisa? Bisa, terima kasih. Ya, silakan Pak Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Tadi saya lihat paparannya bagus, sudah sampai juga ke hakinya.
Terus yang ingin saya tanyakan karena belum disampaikan mungkin ya, dalam rangka komersialisasi haki tersebut ya, supaya kita bisa generate sistem tersebut tidak dari nol lagi, tapi langsung dari apa yang sudah ada ya, yang disampaikan oleh Pak Seno ya. Kira-kira ada informasi yang bisa disampaikan? Siapa tahu dari Elektronila bisa menerapkan juga sistem yang sudah dibangun Pak Seno ini ya, supaya lebih cepat implementasinya kan tidak harus dari nol lagi ya. Nah itu karena itu perlu berhubungan dengan Pak Seno. Kira-kira sistem yang sudah dibangun untuk komersialisasi hakinya Pak Seno ini bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Prof. Seno bisa dijawab. Baik, terima kasih Pak Arum. Jadi seperti saya sampaikan tadi, sistem ini masih pada TKT 6 sebenarnya. Jadi secara sensor kami sudah selesai. Cuman ini ada masalah model bisnisnya bagaimana yang diterapkan. Sempat terpikir kami itu adalah orang sewa gitu. Jadi misal saya punya rumah, saya beli akun gitu ya, beli akun monitoring, namanya beli akun monitoring. Nah nanti saya kasih sensornya ke situ, saya daftarkan register dia punya akun tuh ke sistem kita, sehingga dia nanti punya login untuk bisa masuk ke dalam. Nah itu yang masih kami belum putuskan. Nah itu dalam rangka masuk ke TKT 7 Pak. Tetapi pada intinya adalah ini sangat mungkin untuk komersialisasi, khususnya untuk bangunan. Nah, kalau tadi namanya istilahnya dijaga di hakinya, itu hanya untuk menjaga sistemnya bahwa yang sudah dilakukan ini terjagalah kurang lebih seperti itu, sehingga kita berangkat tuh lebih enak gitu. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dari sisi komersialisasinya, memang kita tidak bisa bersaing dari sensornya, karena kita tidak ada public sensor kita. Mau tak mau kita harus pilih dari sensor yang ada, tapi kita bermainnya di sistem engineering. Jadi kita rangkai, kita kita bangun sistemnya. Nah tadi sistem yang komersialisasi dengan menjual dia bayar monitoring aja gitu, hostingnya dari kita dan sebagainya. Nah itu sedang kami kembangkan. Oh ya, semoga berhasil Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya saya lihat dari Pak Maizano. Di sini hadir offline dan online, mau lewat Zoom atau bagaimana Pak Maizano? Lewat sini aja, luring ya. Silakan Pak Maizano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Mezano dari dosen teknik informatika, Pak Prof. Seno. Ya. Izin Prof, mau menanyakan, saya sebetulnya memang kendalinya masih dasar lah ya kalau ilmunya ya. Satu nggak belajar lagi habis itu. Tapi begini Prof, kami kan ada riset mobil listrik ya Prof ya. Mau menanyakan, rencananya ini mau bangun IoT untuk kendali berbagai macam sensornya ya, terutama mengarah kepada driverless car sebetulnya ya, karena memang untuk lingkungan terbatas. Saya mau tanya, ada saran nggak dari Prof untuk pengembangannya itu seperti apa sebaiknya ya? Untuk IoT-nya, apakah dipecah beberapa komponen terpisah IoT-nya untuk berbagai macam sensor, atau kita kendalikan jadi satu? Karena membicarakan sistem yang memiliki sifat kalau saya bilang real time-nya itu kritis ya kalau dia misalnya gagal gitu. Ya, begitu saja Prof, terima kasih banyak. Untuk lebih jelasnya, ini IoT-nya untuk mengendalikan mobil listriknya atau hanya sebagai informasi tadi Pak, monitoring? Kalau saat ini masih informasi Prof, tapi memang karena nanti mau dikembangkan untuk seperti kami juga lagi mau kembangkan ini ya, kursi kendaraan listrik yang modelnya kursi ya, wheelchair ya, electric wheelchair. Jadi memang nanti sebagian besar juga maunya kalau bisa kami mau kendalikan. Jadi nggak perlu lagi misalnya perawatnya dorong gitu dalam rumah sakit itu. Jadi ditentukan jaraknya dari titik mana ke titik mana. Jadi tetap ada
rencana ke arah otomasi ya untuk ininya, untuk kendaraannya. Ya, begitu Prof. Baik, terima kasih Pak Mirjano. Sebenarnya kayaknya udah luar biasa Pak Mirjano nih. Informatika tapi merambah juga ya ke itu mobil listrik itu lumayan juga sebenarnya karena lagi grace-grace-nya lah nanti tanggal 6 saya ada rencana kalau nggak jadi nanti ke ITERA rencana udah salah tanggal 6 nanti kalau jadi terkait dengan ABT. Nah itu salah satu anunya adalah mobil listrik. Nah kalau boleh saran itu kalau dalam IoT ini sebenarnya saya sampaikan juga ke teman-teman adik-adik mahasiswa yang di tempat kami itu kita jangan terbawa suasana. Jadi semuanya misalnya di IoT kan, tapi sebenarnya tidak perlu gitu. Nah, jadi kalau bisa memang yang perlu IoT dan nanti IoT itu bermanfaat untuk membuat sistem itu efisien, maka kita terapkan gitu. Jadi benar-benar latar belakang dan permasalahan itu memang harus benar-benar firm dulu. Dibutuhkan nggak nih IoT? Nah, kalau dalam mobil listrik, kami juga ada tim mobil listrik di Fakultas Teknik tentu ya. Nah, itu yang kendala sih di kami itu lebih kepada bagaimana mengganti sistem baterainya itu. Karena yang lagi grace-grace-nya adalah baterainya kan. Nah, mungkin kalau untuk IoT misalnya driving automatically, kita perhatikan juga di sistem kita apakah sudah bisa menopang itu. Tapi kalau yang di wheelchair tadi bagus itu di rumah sakit sepanjang dia udah ada jalur yang memang lepas dari lalu lalang orang gitu. Jadi memang jalurnya itu memang bebas gitu. Dan kecepatannya juga diatur sehingga ketika dibutuhkan langsung datang. Nah, kemudian untuk mobil listrik, kalau saya lihat tuh yang paling penting adalah memantau baterainya juga, Pak Mirzano. Jadi kesehatan baterai. Jadi kalau bisa dikembangkan, saya juga tantang teman-teman yang di mobil listrik itu, bisa dikembangkan, kita langsung tahu kesehatan baterai ini berapa, sehingga bisa diprediksi misalnya baterai ini harus ganti dalam 2 tahun atau 1 tahun atau dalam 1 bulan ini harus ganti baterai karena kesehatannya adalah 90%, 85%, 70%. Ada mahasiswa saya lagi teliti itu cuma waktu itu belum maksimal ya karena kemampuannya. Nah itu harusnya bisa dimonitor gitu. Daripada kita bongkar baterainya, nah itu harusnya bisa dimonitor ternyata kesehatan baterai di mobil kita sekian. Nah, itu satu. Kemudian mungkin sistem chargingnya mungkin bisa di-IoT-kan. Jadi kita letakkan, kadang-kadang kita harus tunggu. Kalau di Jerman itu dia diparkir, ditaruh, dia kirim sistem chargingnya itu berbasis elektromagnetik, jadi tidak tersentuh gitu, tidak tersentuh. Jadi langsung ketika dia parkir tuh dia langsung charging gitu. Nah, tapi kalau di sistem kita apakah kan itu butuh waktu ya? Nah, apakah memungkinkan misalnya sistem charging ini kita bisa pantau dari jarak jauh, oh udah 70%, saya masih ngopi dulu lah. Nah, gitu misalnya di kafe. 80%, siap-siap nih, chatting dengan kawannya lebih singkat 90%, 95% udah siap-siap tas. Jadi tidak dipantau bolak-balik gitu, misalnya. Nah, itu kan membantu gitu ya. Nah, banyak hal. Jadi sepanjang itu membantu, saya rasa IoT ini penting, Pak. Gitu. Ya, terima kasih banyak Prof atas sarannya. Ya. Baik, sudah menjawab Pak Mirzano. Baik, berikutnya masih ada dari offline, ada Bu Sri Purwiyanti di sini. Kami persilahkan. Ya, langsung Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sri Purwiyanti, Prof. Seno dari dosen Teknik Elektro Unila. Terima kasih untuk ilmunya pagi ini. Saya dapat banyak ilmu pagi ini. Hanya satu hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi waktu Bapak membahas tentang yang Empower, saya lihat ada kalibrasi online, Pak. Saya tertarik dengan itu. Itu gimana caranya bisa melakukan kalibrasi secara online. Kemudian dengan adanya delay waktu ya untuk proses pengiriman data, apakah delay waktu ini tidak akan menjadi masalah di proses kalibrasi online-nya itu, Pak? Gitu. Itu aja sih, Pak Seno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat menarik, Prof. Seno. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Jadi memang kalibrasi online ini
di saat-saat akhir sebenarnya kami kembangkan ketika penelitian tahun 2020 ya, itu agak-agak terakhir. Setelah itu yang mahasiswa saya yang bantu itu ternyata dia kerja di Kementerian Luar Negeri. Jadi saya agak kehilangan. Jadi sistemnya kurang lebih seperti ini, Bu. Jadi kalau kita kalibrasi biasanya sensor itu sebelum ya kita kalibrasi dengan standar gitu, tegangan sekian berarti yang dibaca tegangan sekian enggak. Oh, betul. Nah, itu kan akan memakan waktu sebelum diterapkan. Nah, kalibrasi online yang dimaksud adalah ketika misalnya saya tadi kan ke lokasi ini, misalnya ke lokasi mana tadi? Sebentar. Nah, misalnya kayak saya ke lokasi ini. Nah, jadi saya tinggal tahu arah ukur situ. Ya, arah ukur di situ kan kalau ini tidak fluktuatif ya, sistemnya tidak fluktuatif benar-benar. Jadi kita taruh arah ukur yang standar di situ, kita baca di HP kita. Misalnya kita baca sekarang, kita baca, oh datanya sekian, kita tulis, kita ambil misalnya 10 sampel lah, misalnya 10 sampel gitu. Nah kita nanti akan bisa dapat dari 10 sampel itu kita bikin titik, kita bikin grafiknya, kita bisa buat dia sederhana misalnya menggunakan regresi linear lah, misalnya kan. Jadi kalau dia sangat linear kan, misalnya sensor baca 1, maka sumbu Y-nya 1. Sensor baca 2, dia 2. Sensor baca 3, vertikalnya 3. Terbaca 4, dia 4. Itu kan sangat linear. Tetapi ada kalanya dia baca 1, 1. 2, 2. Pada saat ketiga, dia ngambang. 3, ternyata di 2,5. Gitu. Ketika 4, dia tidak 4. Ternyata 3 gitu kan. Itu grafiknya jadi tidak sangat-sangat linear gitu kan. Dia ada lekukan dan sebagainya. Nah, itu nanti akan bisa jadi generate persamaannya. Nah, ketika persamaan itu generate, dapat. Nah, itu ditaruh di tadi klik kalibrasi tadi. Jadi ketika nanti datanya keluar terbaca 3 di lapangan, yang ditampilkan itu bukan 3. Berdasarkan apa? Berdasarkan persamaan tadi. Jadi yang ditampilkan itu 2,5 gitu misalnya. Memang nilai realnya 2,5 kurang lebih gitu. Yang di sini tadi. Nah, jadi kita taruh persamaannya itu di sini di kalibrasinya. Kalau ini kan masih sama nih, Y sama dengan X. Jadi apapun terbaca, dia masuk gitu. Jadi kalibrasi digunakan di luar. Tapi ketika misalnya dia sebenarnya ketika X sebenarnya 2, ketika kita ukur dengan alat standar itu 2, terbacanya 4, maka dia kita tulis di sini sebenarnya Y sama 2X gitu. Nah, dengan demikian, ketika nanti terbacanya di lapangan 2, dia sebenarnya nilai realnya itu 4. Nah, itu sederhana. Tapi ketika dia nanti regresinya pangkat 2 dan sebagainya, itu kita taruh aja di sini nanti. Ketika dia tidak benar-benar linear, kita bisa linearisasi dengan baik, kita bisa taruh di situ persamaannya. Semoga menjawab. Untuk yang delay waktunya tadi itu gimana ya, Pak? Nah, untuk delay-nya waktu karena dia kan ada menit-menitnya terbaca, menit-menitnya itu terbaca, ini kan ada menit-menitnya. Jadi menit-menitnya ke 8.40, tapi ini biasanya tidak terlampau, ketika kita baca ini, dia biasanya kita lihat posisi di mana dia tidak fluktuatif. Jadi penggunaan beban di kantor itu kan biasanya dia tidak juga, tidak benar-benar, misalnya laptop, misalnya komputer tidak hidup mati gitu kan. Jadi kita bisa ambil kondisi yang agak sedikit stabil. Nah, jadi ketika bebannya bertahan kita ambil, nah udah kita ambil aja posisi kurang lebih seperti itu menggunakan alat ukur. Karena metode yang sama kita gunakan ketika kita uji sebelum diterapkan. Nah, tapi ketika itu agak repot karena setiap kita ingin meletakkan sensor harus kita uji dulu sensornya di lab gitu kan. Kita kalibrasi itu sangat merepotkan gitu. Nah, ini mungkin ada error sedikit, tapi dia lebih masuk akal untuk implementasi. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga menjawab Bu Yanti. Bu Yanti ini juga bidangnya ada kendalinya, Prof. Seno. Wah, mantap. Kendali dia kombinasi. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Fadil. Silakan yang luring.
Oke, Assalamualaikum Prof. Seno. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali paparannya dan menginspirasi. Sepertinya saya ketemu satu judulnya, jadi bagaimana simplifikasi MQTT pada order frekuensi milimeter. Jadi gini Prof. Seno, yang mau saya tanyakan, di grup riset kami sebenarnya sedang mendalami bagaimana implementasi atau rekayasa pada kanal nirkabel khususnya untuk order millimeter wave dan terahertz frekuensi. Tentunya untuk order tersebut mempunyai bandwidth yang sangat besar, tapi daya pancar yang mungkin tidak terlalu baik. Nah, di sini kalau saya lihat paparan Prof. Seno, dibutuhkan delay yang sangat singkat untuk suatu sistem bisa dimonitoring atau dikendalikan secara real time. Nah, pertanyaan saya yang mungkin bisa menjadi acuan dalam riset kami ke depannya, bagaimana berapa delay rata-rata yang harus kami penuhi dalam sistem komunikasi kami agar yang kami kendalikan, device-device yang kami kendalikan tersebut tidak memiliki error yang terlalu tinggi atau masih memuaskan. Mungkin itu saja, Prof. Seno. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumadi. Saya langsung jawab Pak ya? Ya, silakan. Langsung. Baik, ya, ini memang sedikit gimana, karena ya kita memang untuk menggunakan IoT ini ke dalam kendali, dalam artian ke dalam sistem yang kendali yang ini ya, kendali feedback misalnya, yang kendali sebelumnya. Saya balik ke awal. Nah, untuk menggunakan IoT ke dalam sistem ini, misalnya sensornya mau kita baca pakai IoT dan kembalikan sini, kemudian ini dikirim lagi ke lapangan misalnya, dikirim lagi ke lapangan untuk itu memang sangat-sangat riskan kalau kita menggunakan IoT. Karena misalnya industri sendiri punya standar, saya lupa itu microsecond Pak. PLC sendiri punya standar itu harus microsecond, respon itu bisa dibaca. Nah, microsecond itu sangat-sangat singkat. Mungkin nanti ada penemuan yang misalkan fiber optik sekarang kan kencang juga ya. Nah, tapi kita perlu juga perhatikan bahkan fiber optik sekalipun ketika misalnya kita nonton misalnya ini bukan promo misalnya Netflix atau apa ya, kadang-kadang ada jeda. Jadi ketika sistem itu kendali itu tidak boleh ada jeda. Ketika ada jeda itu akan merusak sistem pabrik gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi memang berbahaya sekali. Jadi misalnya dia harus melakukan pemotongan gitu ya. Saking cepatnya barang datang potong. Nah, tiba-tiba dia telat berapa mikrosecond itu kepanjangan gitu kan. Itu kan udah membuang bahan gitu. Nah, itu memang agak sulit. Tetapi kalau memang mau diterapkan IoT ini, tadi saya sarankan sih kalau bisa, saya juga sedang pengen ke arah situ juga, adalah untuk pengganti SCADA gitu. Jadi pengganti SCADA itu kan sistemnya supervisory, kendalinya supervisi aja. Tapi kok kendali real time memang susah Pak, memang susah. Kendati pun bisa, itu memang harus benar-benar dipastikan entah gimana, itu harus benar-benar ada kondisi ketika celah sedikit itu bisa rusak sistemnya. Tapi kok misalnya kayak SCADA itu bisa, SCADA kan mahal. Nah, sekarang pakai IoT misalnya. Nah, sekarang misalnya mahasiswa saya sekarang mencoba membuat SCADA untuk panel surya. Dia kontrol posisi panel surya, biasanya kan sistemnya dikontrol biasa. Tapi sekarang dia sampai bisa lihat di layar itu panelnya bergerak gitu. Sistem SCADA kan seperti itu. Nah, berbasis IoT. Nah, saya rasa kalau untuk kontrol supervisi bisa, karena dia aksi yang dilakukan pun aksi-aksi emergensi misalnya. Jadi ketika dia dilihat di layar, dia itu tegangan atau suhunya naik drastis gitu ya, dia bisa men-stop dari jarak jauh. Nah, saya rasa itu bisa. Karena berbeda mungkin 1 detik masih oke gitu. Jadi kalau saran saya sih diarahkan ke SCADA dulu. Nah, mengenai nanti pengganti SCADA ya, mengenai nanti ketika itu sudah bisa dicapai, nanti bisa naik ke sistem yang real time itu, ya moga-mogaan lah ada teknologi yang lebih tetapi ketika mau coba saya sarankan misalnya untuk komunikasi SCADA, pengganti komunikasi SCADA.
Baik, Prof. Seno, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Pak Fadil bidangnya telekomunikasi, Prof. Maka Iya. minatnya ke delay tadi memang. Baik, masih ada yang di luring? Pertanyaan dari mahasiswa ini yang luring. Ada pertanyaan? Nggak ada. Yang daring masih ada nggak? Kita batasi ya, Prof. Seno mungkin sampai jam 10.45. Siap. Oke. Yang daring masih ada Pak Marhadi. Mohon host untuk unmute Pak Marhadi ini. Marhadi atau Marhadi ini mahasiswa ya? Oh ya, silakan. Belum bapak-bapak, nggak keberatan dipanggil bapak. Ya silakan Marhadi, online atau? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih pada Pak Moderator yang mau silakan. Pertanyaan mengenai yang Empower tadi itu Pak, kan? Kita lihat itu merupakan suatu sistem monitoring. Apakah memungkinkan untuk kedepannya dalam sistem tersebut akan ditambahkan suatu sistem proteksi? Contoh, apabila di monitoring terdeteksi sensornya tegangan yang input dari PLN itu melebihi over voltage ataupun low voltage, itu proteksi itu seketika langsung menutup aliran untuk masuk ke instalasi di dalam gedung sehingga perangkat elektronik itu menjadi aman. Apakah bisa ke depannya penerapan itu dapat dilaksanakan? Terima kasih. Baik. Saya rasa itu memungkinkan gitu ya. Memungkinkan. Ya, tapi kami belum ke arah sana, kami baru bangun terpisah. Jadi M-switch-nya kami pisah. M-switch tersendiri, Empower tersendiri. Jadi M-switch itu untuk mematikan, kemudian Empower itu untuk monitoring. Jadi ada rencana kami memang juga digabungkan. Tetapi itu bagus sekali tadi sarannya memang ketika dimonitoring nanti ternyata tegangannya itu melewati melewati standar, misalnya standar WIL misalnya atau standar IEEE, maka akan bunyi alarm dan kita tindakan apa yang dilakukan. Nah ini yang harus dipertimbangkan gitu. Apakah kita bisa mematikan segera, karena banyak sistem itu juga tidak bisa dimatikan tiba-tiba. Orang lagi ngetik tiba-tiba dimatiin, belum ke save gitu kan, ngamuk nanti sama kita gitu kan. Nah, jadi mekanisme atau skenario untuk meng-shutdown atau apalah istilahnya ya. Kan ada bebannya, ada beban prioritas, ada beban yang tidak prioritas. Jadi mungkin untuk beban-beban yang tidak prioritas nanti dikelompokkan, nanti itu yang bisa dimatikan misalnya. Nah, itu bisa diintegrasikan. Tetapi memang sistem Empower belum sampai situ. Nah. Bagaimana Marhadi menjawab pertanyaannya? Sudah terjawab ya, Marhadi? Ya. Baik, masih ada yang dari luring dan daring? Yang luring, yang hadir di sini ada? Enggak ada ya? Mungkin saya pertanyaan general, Prof. Seno. Saya lihat roadmap-nya kan cukup bagus ya, Prof. Seno, ya, dari sampai Q1 itu luar biasa. Saya pengen juga sampai paten juga. Nah, strateginya bisa diceritakan, Prof. Seno. Itu mahasiswa yang dilibatkan, apakah memang S1 semua atau ada S2-nya, ada atau kerjasama dengan luar atau bagaimana? Mohon di sharing pengalaman, Prof. Seno. Luar biasa. Baik. Mungkin ini sharing aja, Pak. Ya, silakan. Nah, jadi waktu saya kembali dari Jerman 2008 itu, memang penyesuaian itu agak susah memang di kita, karena di sana saya belajar distributed control system, distributed automation system, sampai di sini sistemnya belum begitu semua gitu. Jadi saya nge-apply penelitian yang canggih-canggih ditolak gitu kan. Jadi bingung juga saya kan, ini gimana nih, kayak nggak kepake gitu. Jadi akhirnya saya berinisiatif, sebenarnya isu penelitian apa sih yang lagi hangat-hangatnya. Jadi salah satunya adalah energi.
Nah, mungkin masuknya sistem kita tuh, masuknya bidang kita, apakah tadi misalnya telkom, telekomunikasi, informatika, dan sebagainya kan. Nah, pintu masuknya untuk mendapatkan funding itu adalah isunya jangan kita bawa isu kita aja gitu. Jadi bagaimana orang informatika menyelesaikan masalah energi, masalah informatika yang ada di energi. Orang telekomunikasi menyelesaikan masalah telekomunikasi yang ada di energi. Orang kendali menyelesaikan masalah yang kendali yang ada di energi. Jadi saya ubah cara berpikir, akhirnya mulai dapat funding waktu itu. Mulai dapat funding Ristek waktu itu, lumayan juga besar-besar ya, 500-an, lumayan tuh Ristek dulu, zaman-zaman dulu, kita dapat melibat, tapi kita harus bermitra, Pak. Jadi jangan sampai kita tidak bermitra. Jadi waktu itu kemudian anggota saya itu ada dari ITB, ada dari dosen MIPA juga, dari Untan gitu ya, melibatkan mahasiswa juga. Nah itu harus, pokoknya dijalani aja gitu. Akhirnya nanti publikasi itu ketika ada data, saya rasa nyaman. Kalau tidak mampu pun nanti Bapak misalnya menulis, itu bisa minta bantu orang cekkan gitu, bahasanya bisa. Tetapi yang tidak bisa kita hindari adalah ketika kita tidak punya data yang publishable. Nah itu susah. Tapi ketika kita punya data yang publishable, ibaratnya tinggal nampilkannya bagaimana, saya rasa itu yang penting harus diambil gitu. Sehingga nanti kita minta bantu yang sudah sering publikasi atau apa, untuk cara menampilkannya itu tidak ada susah, saya rasa. Seminggu, 2 minggu, atau di bawah 1 bulan bisa. Tapi ketika tidak ada data yang mau tampilkan, ini yang repot. Jadi kalau saran saya sih untuk mahasiswa sama teman-teman, ya. Nah kalau bisa ketika penelitian itu memang cari data sebanyak-banyaknya dari berbagai sisi, sehingga bahasnya nanti enak. Seperti itu. Nah, pokoknya rajin-rajin penelitian aja gitu ya. Rajin-rajin penelitian, sibuk-sibuk, tapi tetap luangkan waktu untuk penelitian karena itu salah satu core bisnis dosen gitu. Kemudian satu lagi, bermitra juga dengan pihak internasional gitu ya. Saya tahun 2010, 2012 dan 2013 itu tiap tahun tuh ke Jepang, Kyoto University itu riset 2 bulan di sana. Kemudian tahun 2016 itu di 15 itu di UK juga bermitra dengan orang Leicester, 2016 dengan Prancis, kemudian sampai 16 sampai 19 itu berapa bulan, 3 bulan biasanya di Leicester itu maksud saya itu memicu semangat kita lagi gitu. Kalau kita di kampus terus kan kayaknya aduh yang dilihat itu aja mahasiswa, masalah mahasiswa gitu kan. Nah, ketika kita keluar 1 bulan 2 bulan kita kayak di refresh lagi gitu. Di refresh lagi, dapat ide baru, dapat semangat baru, itu memicu kita gitu. Iya, menarik sekali, Prof. Seno itu yang kadang kita kalau sudah sibuk ngajar, sibuk semacam itu kita lupa dengan, terutama melupakan ilmu dasar ya, Prof. Saya lihat banyak sekali ilmu dasar dan luar biasa. Saya apresiasi sekali. Baik, terakhir satu pertanyaan kalau masih ada. Ya, silakan dari yang luring, ada 1 orang di sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, perkenalkan nama saya Jerry Marlian. Saya ingin bertanya. Jadi untuk sekarang dari progres kami di mahasiswa itu ada lomba dari PLN AIS. Itu yaitu untuk konversi motor BBM ke motor listrik, Prof. Terus pertanyaan saya adalah, jadikan di kriteria yang akan dinilai pada kategori kompetisi ini yaitu dari fungsionalitas dan estetika. Mungkin dari Prof ada saran kepada kami bagaimana cara agar desainnya itu tetap simpel tetapi tetap komplit gitu, Prof. Terima kasih. Baik, dari Jerry tadi ya. Saya belum punya pengalaman terus terang di PLN AS ya. Itu tetapi kalau melihat dari kriteria yang diminta untuk dinilai tadi, fungsionalitas dan estetika, artinya yang harus dipertimbangkan itu adalah mungkin ya ini kan menggantikan bahan bakar ya. Nah, jadi tentu itu ceritanya nanti baterai lagi tuh. Jadi fungsionalitas apakah baterai itu memang
dipastikan gitu ya, menggantikan bahan bakar. Bisa menggantikan bahan bakar tadi. Nah, tentu kalau kita melihatnya bisa evaluasi diri, itu pertama apakah barang itu jalan, bisa menggantikan nggak? Kalau udah bisa menggantikan, seberapa efisien gitu. Misalnya dengan jarak tempuh 5 kilo dengan baterai di compare dengan bahan bakar gimana? Nah, kemudian kalau dalam mobil itu kan ada kecepatan mendadak, misalnya mendadak gitu, atau kecepatan stabil kayak tadi kan, ketika mendaki itu bagaimana komparasi antara bahan bakar ini dengan baterai tadi? Apakah mampu baterai tersebut? Jadi ketika itu fungsionalitas. Jadi apakah ketika karakteristik dari baterai itu apakah mampu menanggapi kasus-kasus seperti itu ketika ada disturbance atau gangguan. Kalau dari estetika mungkin ini nanti ke teknik industri ya, ada bidang ergonomi atau itu bisa mengkaji sebenarnya. Mungkin dari sisi penempatannya jangan sampai nanti ketika orang duduk di mobil mungkin banyak baterai kiri kanan gitu kelihatan, mungkin itu estetika kali ya. Nah, saya juga kurang benar-benar expert di situ, tapi biasanya orang ergonomi dari teknik industri yang tahu. Tapi kalau saran saya sih ya itu penampilannya bagus gitu ya, ditaruh di mana bagus, raknya bagus, ketika dicabut pasang cabutnya enak gitu. Saya rasa itu salah satu penilaian yang bagus gitu. Itu mungkin saran, semoga membantu ya, Jerry ya. Baik, terima kasih. Jack, sudah menjawab ya, Jerry. Baik, kami semua ingin berlama-lama diskusi dengan Prof. Seno. Sangat menarik, tapi waktu juga yang harus kita lewati atau sampai, dan untuk itu saya izinkan saya untuk sedikit menyimpulkan dari pemaparan yang penting di sini dari Prof. Seno adalah yaitu menurut catatan saya IoT adalah teknologi yang masif dalam penyebarannya dan memiliki banyak aplikasi terutama di kehidupan sehari-hari, dan teknik kendali di sini ngambil peran yang sangat krusial, tetapi perlu diingat bahwa tidak semua ya IoT, aplikasi IoT bisa diaplikasikan juga teori dari teknik kendali, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan delay atau waktu tunda. Itu yang perlu kita pertimbangkan ketika mengaplikasikan kendali dengan menggunakan IoT. Begitu ya Prof, kira-kira. Terima kasih sekali Prof. Terakhir saya ucapkan bahwa untuk materinya yang sangat bermanfaat bagi kami mahasiswa dan dosen-dosen di Teknik Elektro Unila, dan untuk itu saya akhiri dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita beri plus kepada Prof. Seno yang telah ini. Baik, saya kembalikan ke MC. Prof. Seno, mohon jangan meninggalkan Zoom dulu. Hadirin yang berbahagia, tak terasa kita telah sampai pada acara terakhir, yaitu penutupan. Maka acara penutupan serta penyerahan sertifikat akan dilakukan oleh Ibu Herlinawati STMT. Kepada Ibu Herlinawati, disilakan. Untuk yang luringnya mungkin diwakili kawannya Prof. Seno, Pak Sumadi. Iya boleh, Pak Sumadi. Sebagai simbolisnya Pak Seno. Iya. Pak. Ya. Terima kasih Pak Sumadi.
Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah mohon maaf. Selanjutnya adalah penutupan oleh Ibu Herlinawati. Kepada Ibu Herlinawati, disilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabikun. Alhamdulillah siang hari ini kita telah terlaksana kuliah umum nasional yang diselenggarakan oleh jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung. Terima kasih khususnya kami ucapkan kepada Prof. Seno Panjaitan sebagai narasumber hari ini yang telah sharing pengalaman, sharing pengetahuan ke kami peserta kuliah umum hari ini. Insya Allah ini benar-benar bermanfaat bagi kami, baik mahasiswa, peserta maupun dosen. Di sini juga saya lihat tadi ada selain jurusan Teknik Elektro ada dosen dari MIPA juga, Prof. MIPA Unila juga hadir. Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi kami untuk penelitian dosen maupun penelitian tugas akhir dari adik-adik mahasiswa, insya Allah. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini, baik secara luring maupun secara daring. Akhir kata dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan kuliah umum nasional aplikasi teknik kendali dalam kehidupan sehari-hari secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, foto bersama mungkin yang di Zoom-nya diambil, bisa di screenshot yang di Zoom-nya sebelum Prof. Seno out. Salam sama Prof. Rudi, Prof. Seno. Baik Pak, baik. Nanti saya sampaikan salam. Ini kita juga ada lagi bangun PLTS Pak. Peserta, kameranya di-on-kan, kita ambil. Ya. Pakai apa-apa? 1, 2, 3. Ya, halaman kedua. Ya udah nggak apa-apa. 1, 2, 3. Ya, halaman ketiga. Ya, sudah. Ya, baik. Terima kasih sudah selesai. Silakan boleh dari Zoom dan Prof. Seno. Makasih banyak sekali lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin live Pak ya. Mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke sana lain waktu. Amin, amin. Terima kasih Prof. Seno. Ya, sama-sama. Izin live Pak. Ya, terima kasih banyak. Recording stopped. Mungkin kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman panitia bisa maju ke depan untuk berfoto bersama.